banyak pasien yang datang dengan keluhan mengenai osteoartritis ini ya dok? Jadi sendi mengalami kerusakan pada tulang rawan, permukaan dari tulang rawan atau cartilage-nya. Osteoartritis itu terjadi pada usia tua. Halo Sobat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di acara podcast Rumah Sakit Safira. Halo, nah hari ini saya Dr. Virgi Anggia udah ada narasumber baru nih di podcast kita hari ini, yaitu Dr. Hari Mulya, spesialis ortopedi dan traumatologi. Halo dok. Halo Nggi. Halo. Nah dok, jadi kita hari ini mau podcast nih dok tentang sharing ilmu lagi. Oh ya, boleh, Ilmu boleh. apa sih dok yang hari ini kita mau bahas? Mungkin kita mengenai ini dok, osteoartritis. Iya, iya. Nah. Ya, salah satu topik yang menarik ya, karena memang osteoartritis itu salah satu keluhan atau penyakit yang paling sering datang tuh ke dokter tulang atau ortopedi. Oke, ternyata berarti banyak pasien yang datang dengan keluhan mengenai osteoartritis ini ya dok? Ya, Nah, boleh dok, sebenarnya untuk osteoartritis ini apa sih dok pengertiannya yang bisa kita untuk sahabat Safira ketahui secara awam dok? Boleh dok? oke. Jadi osteoartritis kalau bahasa awamnya itu sering disebut itu pengapuran sendi ya. Pengapuran Jadi sendi. Kalau orang awam biasanya bilangnya pengapuran. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa medis itu disebut osteoartritis. Osteoartritis itu adalah suatu kondisi penyakit degeneratif ya, yang terjadi pada sendi. Jadi sendi mengalami kerusakan pada tulang rawan, permukaan dari tulang rawan atau cartilage-nya. Nah, biasanya osteoartritis itu terjadi pada usia tua, ya. Jadi ada beberapa faktor resiko yang bisa mengakibatkan terjadinya osteoartritis. Nah, faktor resiko ini secara garis besar itu bisa kita bagi dua, yaitu faktor resiko yang bisa kita kendalikan dan faktor resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Oke dokter. Berarti untuk dua faktor ini apa aja nih dok yang biasa kita ketahui? Ya, jadi untuk faktor resikonya sendiri, untuk yang faktor yang bisa kita kendalikan itu seperti contohnya adalah berat badan. Jadi Berat badan ya dok? jadi memang resiko orang dengan berat badan berlebih atau overweight, risiko untuk mengalami osteoartritis atau pengapurannya itu lebih tinggi. Kemudian faktor cedera juga, faktor resiko cedera. Jadi orang-orang atau pasien yang mengalami cedera atau patah tulang yang mengenai di sendinya atau di tulang pas di persendian, itu risiko untuk mengalami kerusakan di tulang rawan atau persendiannya sendiri lebih besar. Jadi kita sebut sebagai osteoartritis sekunder yang diakibatkan oleh adanya kerusakan akibat trauma atau patah di bagian sendinya. Oke. Kemudian faktor lain ya yang masih bisa kita kendalikan itu ya kekuatan otot juga ya. Jadi termasuk orang-orang yang terlatih itu biasanya yang memiliki kekuatan otot yang bagus, ya tentunya risikonya lebih rendah dibanding orang-orang yang mempunyai kekuatan otot yang tidak terlatih ya. Itu beda juga tuh. Ya, jadi termasuk itu faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Nah, yang tidak bisa kita kendalikan, nah ini yang nggak bisa kita hindarin. Nih, apa nih dok? Nah itu, yang pasti itu karena dia degeneratif, pasti dia berhubungan dengan usia. Jadi semakin kita tua, semakin kita bertambah usia, artinya kan tumbuh mengalami proses degeneratif. Jadi tulang rawan itu sendiri akan mengalami proses degeneratifnya, jadi mengalami kemunduran fungsi, kemunduran kekuatan, sehingga gampang rusak gitu. Nah apalagi ditambah dengan faktor risiko yang lain. Jadi
nggak cuman hanya kita bilang oh ini karena ini, pengapurannya karena satu hal aja. Sebenarnya dia multifaktor, dan apabila itu terjadi barengan itu terjadi lebih cepat. Kemudian selain usia adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin juga berpengaruh ya, Dok? Pengaruh. Secara teori dibilang kalau memang perempuan dibanding laki-laki resiko untuk mengalami osteoartritisnya lebih besar ya. Nah, kemudian secara tadi udah usia, jenis kelamin. Kemudian yang nggak bisa kita hindari lagi itu genetik. Genetik Ya. itu maksudnya bawaan ya, bawaan Iya, dari dokter. bawaan badan kita dari lahir, diturunkan dari orang tua. Jadi kalau kita memang punya genetik keluarga atau orang tua yang memang mengalami kondisi osteoartritis atau pengapuran ini, ya nggak besar kemungkinan akan diturunkan ke kita juga. Jadi harus hati-hati kalau memang dari riwayat keluarga kita memang udah ada riwayat tuh. Jadi harus kita perhatikan karena bisa jadi nanti kita juga akan mengalami seperti yang dialami oleh keluarga terdahulu. Lebih cenderung juga berarti ya, Dok ya, ada riwayat. Terus yang terakhir yang nggak bisa kita kendalikan juga adalah secara teori bilang ras ya. Jadi ada ras-ras tertentu yang memang gampang untuk mengalami kondisi osteoartritis ini. Terutama kalau teorinya bilang orang-orang dengan kulit putih atau orang-orang dengan Eropa itu lebih gampang dibanding kita yang Asia nih sebenarnya. Oke, berarti orang Eropa lebih gampang terkena osteoartritis ya, Dok? Ya, kalau secara teorinya bilang gitu. Rasnya mempengaruhi. Dan ras yang paling sering itu ras kulit putih. Oke, berarti memang ada multifaktor ya, Dok? Multifaktor sebenarnya. Jadi nggak bisa kita salahin cuma karena turunannya, ya nggak bisa juga. Nggak bisa. Ternyata ada malahan yang faktor yang bisa kita ubah ya, Dok ya. Kayak tadi berat badan tadi ya, Dok. Nah itu dia, kalau kuncinya adalah kalau kita memang ada faktor risiko yang nggak bisa kita ubah, kita perbaiki atau kita support dengan faktor risiko yang bisa kita ubah. Oke, dokter. Nah, dokter, kalau misalnya itu kan faktor risiko, gejalanya kayak mana tuh, Dok? Oh iya. Jadi sebenarnya osteoartritis itu bisa terjadi di semua persendian. Jadi ibaratnya di mana ada tulang kita yang bisa bergerak, di situ bisa terjadi pengapuran. Berarti Pada prinsipnya itu akan terjadi pada semua sendi. Cuman memang yang akan bergejala atau yang akan dikeluhkan itu adalah pada sendi-sendi besar. Sendi-sendi besar itu artinya sendi-sendi yang memang berperan lebih banyak, bergerak lebih banyak, dan menopang tubuh lebih berat gitu. Contohnya di sendi panggul, di sendi lutut atau di sendi pergelangan kaki. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan di sendi bahu, di sendi siku, pergelangan tangan, atau malah ruas-ruas jati itu bisa aja. Bisa terjadi di semua sendi. Cuman memang paling sering adalah di sendi-sendi besar yang menopang berat badan, terutama ya panggul dan lutut, ankle. Gitu. Jadi kalau itu bagiannya ya. Jadi kalau untuk pengapuran sendiri keluhannya kalau sudah terjadi kerusakan pengapuran atau kerusakan di permukaan dari sendi, yang pasti akan mengakibatkan nyeri. Ya, nyeri yang lama-lama dibiarkan akan menyebabkan gejalanya akan bertambah terus gitu. Kalau dibiarin bertambah dari awalnya nyeri, mungkin lama-lama nggak jadi, karena lama nyeri nggak bisa bergerak, nggak nyaman, nggak lama nggak bergerak, ototnya jadi lemah, nggak lama-lama juga bisa jadi deformitas atau berubah bentuk, jadi bengkok gitu artinya. Kalau kerusakannya makin lama makin berat. Makin berat bisa sampai bengkok juga berarti ya, Dok? Bisa, kalau kerusakannya kan sifatnya progresif, jadi pengapuran itu berjalan terus seiring bertambah usia, bertambah waktu, beraktivitas juga, ya progres dia, jadi berjalan terus. Yang awalnya mungkin ringan, gejalanya ringan, bisa jadi bertambah berat dan bisa mengakibatkan gangguan fungsi malah. Ya. Tapi mungkin kalau yang paling sering nih, Dok, sahabat Safira atau saudara-saudaranya ini yang datang ke dokter, ke poli, keluhannya apa tuh, Dok? Sakitnya itu ya, Dok? Kebanyakan datang karena nyeri. Nyeri. Ya, biasanya itu kan kalau
di poliklinik paling sering kan pasien-pasien usia tua. Oke. Yang dengan keluhan ya sholatnya terganggu, Oh aktivitas iya. harian lah. Yang sholat 5 waktu biasanya bisa berdiri, sekarang Duduk. susah untuk berdiri. Heeh. Atau dari sujud mau tegaknya Susah. terganggu, jadi sehingga mengurangi khusyuk sholatnya. Jadi biasanya datang tuh karena itu sudah ada gangguan dalam aktivitas harian. Nah itu biasanya baru datang, Ya. baru datang konsul. Sudah ada keluhannya ya dok Ada ya, keluhan. yang baru disadari mungkin. Nah jadi baru datang ke dokter Hari. Ya. Terus dok, kalau misalnya udah kayak gitu, udah ada nyerinya, udah ada sampai deformitas, dampaknya yang paling berat apa dok terjadinya OA ini? Ya dampak yang paling berat ya gangguan fungsi dan produktivitas ya. Kalau dia udah nyeri, tidak bisa melakukan fungsi semestinya dan tidak produktif lagi. Jadi kan kenanya ke mental juga. Kalau kita udah biasanya bisa mengerjakan sesuatu kegiatan yang biasa rutinitas dan karena ada keluhan ini jadi nggak bisa kita kerjain kan juga double jadinya. Jadi ada keluhan nyeri sakitnya sendiri, keluhan tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa, jadi produktivitasnya juga menurun drastis itu pasti. Psikisnya juga jadi terkena Psikisnya ya juga dok? bisa kena kalau biasanya aktif ya, Ya. tiba-tiba mengalami keluhan itu ya jadi tidak bisa melakukan aktivitas biasa, ya bisa kena psikis juga. Banyak nih dok pasien dokter yang seperti ini. Kalau Yang datang nih ke ya, poli udah keluhannya lututnya sakit dok, bengkak juga nggak tuh dok? bisa. Bisa ya dok? Jadi tergantung penanganan atau treatmentnya itu tergantung kepada derajatnya masing-masing. Jadi dia punya klasifikasi juga. Kalau pengampuran itu ada yang derajat 1 sampai 4 tuh biasanya kalau untuk lutut. Jadi kalau 1, 2 ya mungkin masih bisa kita obatin tuh. Makan pakai obat. Modifikasi aktivitas, kurangin aktivitasnya yang banyak menumpu misalnya di lutut gitu, atau berjalan atau naik turun tangga yang bisa kita kurangin grade 1 2. Atau kalau dengan obat-obatan dan modifikasi aktivitas masih belum membaik, ya mungkin ada tambahan lagi, ya, bisa dengan fisioterapi. Fisioterapi termasuk ya dok? Fisioterapi dengan obat-obatan medikamentosa, atau bisa dengan suplementasi, dikasih viskosuplementasi namanya. Jadi disuntikkan obat langsung ke sendinya. Oke. Tujuannya mengurangi nyerinya untuk supaya lebih cepat nyerinya berkurang, sama supaya kekambuhannya bisa jaraknya itu panjang. Nggak tiap sebentar kambuh gitu. Iya benar. Jadi ternyata jadinya kalau ada keluarganya sahabat Safir yang terkena nggak terlalu sakit gitu ya dok, masih bisa melakukan aktivitas. Ya kalau nanti dia nyeri dia bisa gimana? Jadi prinsipnya gini, kalau dia datang dengan keluhan nyeri, penanganannya adalah bagaimana kita bisa menghilangkan nyeri ini dengan cepat, itu Ya. yang pertama. Ya, Terus yang kedua, bagaimana supaya nyeri ini tidak kambuh lagi, tidak kambuh dalam rentang waktu yang singkat gitu. Jadi gimana caranya supaya kita kambuhnya itu bisa dalam rentang waktu lama. Kalaupun akan nyeri lagi, itu kan nggak bisa akan kita bilang oh ini nggak akan nyeri lagi, bisa kita sembuhkan tanpa timbul nyeri lagi, itu ya nggak bisa. Yang bisa kita kerjakan itu bagaimana supaya dia nggak sering kambuh. Oke, mengurangi jaraknya inilah ya dok jaraknya ya. bisa lebih panjang lah. Oke, jadi Nah, bahkan kalau dia sudah sampai ke grade 4 yang sudah kerusakannya masif, terus kerusakan sendinya masif, kemudian sudah terjadi deformitas atau kelainan bentuk dari tulangnya, kadang bisa kaki O atau kaki X kalau di lutut gitu. Ya mungkin bisa sampai ke tahap operasi malah. Untuk menanganin rasa nyeri dan mengembalikan lagi fungsinya. berarti bisa nanti untuk tata laksananya hingga ke operasi. Iya. Oke, Jadi dokter. dari simple penata laksanaan ya tergantung derajatnya. Kalau dia masih simple, masih bisa dengan obat, dengan modifikasi aktivitas. Kalau dia sudah berat, ya bahkan kita butuh operasi, bisa sampai ke tahap operasi. Gitu. Oke, ternyata memang udah banyak kasusnya ya dok. Ternyata penata laksanaan pun bisa sampai operasi ya dok. Iya. Karena memang kan untuk orang awam juga takut ya dok untuk sampai operasi. Jadi mungkin untuk tipsnya dok, apa untuk pencegahannya tidak sampai terkena osteoartritis ini? Nah itu tadi seperti yang di awal tadi aku udah bilang, Mm-mm. bahwa ada faktor yang bisa kita modifikasi. Jadi Ya. seperti kelebihan berat badan. Nah itu kan
Ini PR berat nih, Dok. Ini PR berat ya, bukan cuma buat pemirsa sih, buat kita juga nih sebenarnya. Saya juga, Dok. Jadi bisa kita modifikasi. Kalau bisa jangan overweight. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang rutin. Jadi ya bergerak gitu ya. Bergerak, kemudian supaya otot-ototnya kuat. Jadi kalau ototnya kuat, tulangnya juga ikut terbantu, nggak mendapatkan beban dan stres yang berlebihan kalau otot-ototnya bisa bantu tulangnya. Kemudian ya kalau yang nggak bisa ya umur dan genetik tadi yang nggak bisa kita lawan. Kalau misalnya untuk olahraga, Dok, apa tuh yang boleh dilakukan untuk penderita osteoartritis? Ya, kalau untuk penderita osteoartritis sendiri, ini banyak yang salah kaprah sih sebenarnya. Bilang kalau lututnya nyeri dibawa jalan pagi gitu. Kebanyakan tuh gitu. Jadi pagi malah dibawa jalan 30 menit, 60 menit. Justru dengan menambah beban di lututnya, dengan berjalan itu kan kita nahan beban tuh, beban tubuh. Orang overweight udah nyeri disuruh jalan dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Berarti nggak boleh, Dok? Artinya malah bertentangan sebenarnya. Nah, malah yang lebih bagus itu adalah yang tidak banyak memberikan beban ke lututnya. Malah kalau nyeri itu malah dianjurkan pakai tongkat. Jadi jangankan berjalan, kalau jalan aja kalau bisa ya pakai tongkat, supaya dia tidak mendapatkan beban yang berlebihan dulu kalau saat lagi nyeri gitu. Jadi kalau untuk olahraga yang sendiri ya yang bagus itu sebenarnya sepeda ya, kalau yang dianjurin. Dia tetap bergerak, tapi prinsipnya itu dia tetap bergerak tapi tidak mendapatkan loading beban berat badan gitu. Jadi nutrisi sendi itu sebenarnya dapat makan tuh kalau dia bergerak. Jadi prinsipnya gitu, dia dikasih makan tapi jangan dikasih beban. Berarti intinya pokoknya kita bergerak, jangan mager ya, Dok. Tapi geraknya ya gerak yang ini ya, pokoknya intinya jangan menambah loadingnya atau beban dari persendian itu sendiri. Nah, jadi olahraga yang tidak memberikan beban terhadap persendian itu boleh. Berenang boleh nggak, Dok? Ya, justru itu bagus. Justru bagus kan kalau berenang gerak semua, malah nggak ada beban kan. Nah tuh Sahabat Safira, mungkin salah satu tipsnya berenang ya, Dok. Berenang atau sepeda lah kalau yang mau lebih simpel ya. Lebih simpelnya. Oke, Dokter. Nah kalau berarti, Dok, ini kan untuk usia muda mungkin nggak, Dok, terkena osteoartritis? Nah itu tadi bisa aja ya, Dok. Jadi semua usia bisa aja kena, nggak melulu hanya pasien atau usia tua aja kita bakal ngalamin ini. Satu, usia. Kalau tadi yang saya bilang tadi faktor resiko trauma. Jadi kalau kita di usia muda nih misalnya kecelakaan lalu lintas, terus mengalami patah tulang kenanya di sendi lutut misalnya, terus sendi lututnya ya patahnya mengenai persendian. Nah, itu risikonya itu lebih besar dibandingkan dewasa muda yang tidak mengalami proses seperti itu. Nah itu tadi bisa karena satu faktor ada dia trauma atau jatuh atau kecelakaan yang mengakibatkan persendiannya rusak. Atau yang kedua ada kelainan penyakit lain yang berhubungan dengan tulang. Jadi secara sistemik penyakit sistemik yang nanti bisa berpengaruh terhadap kondisi dari persendian. Contohnya yaitu lebih ke bukan kita bagi itu menjadi osteoartritis sekunder, jadi berarti akibat penyakit lain terus dia terkena ke tulang gitu. Jadi kalau primer kan memang karena tulangnya sendiri, karena proses degeneratif itu tadi. Kalau sekunder ada penyebab lain ya, Dok? Ada penyebab lain yang menyebabkan tulangnya mengalami kerusakan. Banyak juga ternyata. Iya, kalau mau digali banyak ya, Dok? Banyak sebenarnya. Oke, Dokter, boleh minum dulu, Dok. Oke, ini kita dapat dari Cosplash, Dok, minuman sama makanan. Jadi buat sahabat Safira yang mungkin bingung malam minggu mau kemana, Dok, boleh datang ke Cosplash di lantai 10 lantai 10 Rumah Sakit Safira. Dokter, Dok, sana belum, Dok? Udah sering. Boleh juga berarti kalau mau ketemu Dokter Hari boleh ke Cosplash di lantai 10 ya, Dok? Ternyanyi bareng. Oh ya, nih bocoran ya buat sahabat Safira. Ini Dokter Hari adalah ini ya, Dok, artis Rumah Sakit Safira. Artis lokal ya.
Suaranya bagus loh, sahabat Safira. Jadi nanti kalau sahabat Safira ada yang mau berobat ke Poli Dokter Hari, boleh dok, boleh nyanyi dikit dok, gitu boleh ya dok? Boleh. Setiap hari apa sih dok polinya dok? Oh ya, untuk poli ortopedi sendiri ya tiap hari. Tiap hari ya dok? Hari di Safira. Senin Kecuali sampai hari Sabtu? libur. Senin sampai Sabtu dok? Senin sampai Sabtu. Jam berapa dok? Mulainya jam 10 pagi sampai selesai. Nah, buat sahabat Safira, ternyata dokter Hari ada di poli kita setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 dok? Dari mulai jam 10. Jam 10 sampai sore dokter Hari masih ada di rumah sakit Safira. Boleh konsultasi apapun ya dok? Boleh. Nah dok, jadi boleh dok kasih kesimpulan, boleh tentang tipsnya atau waspada kita sejak dini untuk menghindari osteoartritis buat para sahabat Safira. Ya, oke. Tadi seperti yang udah saya jelasin di awal, osteoartritis adalah suatu penyakit sendi yang bisa mengenai siapa aja. Jadi bisa mengancam dan terjadi pada kita semua nih. Bisa saya, bisa semua yang lagi dengerin. Nah, yang perlu kita paham adalah penyakit ini bisa kita cegah tuh. Bisa kita cegah Ada pencegahannya dok? Bisa kita cegah tuh. Nah, salah satunya ya dengan melakukan aktivitas fisik ya, aktivitas fisik dan menjaga berat badan supaya tidak overweight. Nah, itu supaya kita bisa terhindar nih. Jadi di waktu tuanya tidak bersahabat dengan nyeri. Karena kasihan juga orang-orang tua kita yang mengalami nyeri ya, nggak nyaman di hari tuanya, dia nggak nyaman. Jadi untuk supaya nanti kita di hari tua bisa nyaman, ya kita harus cegah nih, dari dini. Nah, gitu. Benar-benar berarti memang dari aktivitas ya dok? Aktivitas, berat badan, sama ya kalau bisa suplemen juga bagus. Kalau memang pingin lebih terhindar ya, supaya lebih kondisi kualitas tulang persendiannya bagus, ya bisa bantu suplemen dari usia muda. Jadi begitu di usia tua dia untuk rusak itu ya susah. Oke dokter, berarti buat sahabat Safira ternyata ada beberapa tips dari dokter Hari, yaitu pertama mengurangi berat badan atau jaga berat badan ideal ya dok. Berat badan ideal. Makan makanan yang sehat ya dok ya. Sehat, boleh suplemen untuk menjaga agar tulang tetap bagus di hari tua. Iya. Terus yang ketiga apa tadi dok? Aktivitas. Oke. Nah, jadi buat sahabat Safira nggak boleh malas-malesan, jadi tetap aktivitas olahraga, boleh berenang. Jadi dianjurkan berenang ya dok, sama sepeda. Biar simple. Jadi buat sahabat Safira, kalau misalnya ada keluarga yang mungkin ada keluhan nyeri di lutut, atau mungkin kayak kata dokter Hari tadi, aktivitas mungkin saat sholat sudah ada yang terganggu, bisa mungkin ingin menanyakan banyak hal kepada dokter Hari ya, boleh konsultasi ke dokter Hari di poli ortopedi ya dok. Nah, di rumah sakit Safira dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 pagi sampai sore. Oke, sahabat Safira, nanti ini mungkin udah di ujung nih dok. Karena udah ada tips dari dokter Hari. Jadi mungkin sekian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih ya dokter Hari udah meluangkan waktunya untuk kita hari ini buat sharing ke sahabat Safira, biar nanti sahabat Safira udah pada tahu tentang osteoartritis, karena mungkin belum pada tahu dok. Ya mungkin dari istilahnya OA. Tapi kalau secara awam bilangnya pengapuran. Benar. Jadi sahabat Safira nanti lebih tahu tentang osteoartritis atau OA ataupun pengapuran tulang. Jadi bisa pencegahan, bisa pengobatannya, ataupun mau konsultasi dengan dokter Hari. Terima kasih dokter. Dari saya Dokter Anggi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.